datang dan selamat beribadah di rumah Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita persiapkan hati kita di hadirat Tuhan dengan bersaat teduh. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Kebaktian hari ini kita mulai demi nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya kasih dan damai sejahtera atas kita sekalian. Saudara, kita akan memuji Tuhan di hari yang bahagia ini, di hari daripada Chinese New Year. Kita akan bangkit memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu nomor 14. Yaitu sungguh besar Kau Allahku. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. How great Thou art. Sungguh besar Kau Allahku. Mari kita bangkit berdiri. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyiku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Nomor 14 ayat kedua. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ayat ketiga. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabulah yang kurindukan, melihat Engkau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita berdoa. Terpuji nama Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami boleh diberikan hidup
dan kesempatan untuk memasuki tahun 2023. Terutama Tuhan, di hari Chinese New Year, hari Imlek ini, kami ucap syukur Tuhan untuk spring yang Tuhan berikan pada kami, untuk kami boleh mengalami pergantian tahun Tuhan, daripada kami suku Tionghoa Tuhan. Kami ucap syukur kepada Engkau Tuhan. Biarlah kami senantiasa bersuka cita Tuhan atas kemurahan Tuhan, atas anugerah Tuhan, atas keselamatan Tuhan, atas firman Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan untuk semuanya ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami hari demi hari senantiasa memuji dan memuliakan nama Engkau, seperti daripada semua ucapan kami di hari ini. Kami semua mengucapkan Kyohi. Kami ucap syukur Tuhan, kami boleh bersuka cita dan kami boleh saling Tuhan memberikan ucapan berkat. Terpuji nama Engkau ya Tuhan, di mana Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib bagi kami. Tuhan, kami ucap syukur untuk keselamatan besar itu bagi kami. Biarlah kami menyadari hal ini, dan setiap hari kami berjalan Tuhan di dalam jalan daripada Tuhan. Terpuji nama Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, dan mulia. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali dengan hormat. Puji Tuhan saudara, kita semua bersuka cita di hari Chinese New Year ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, dan kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Saat ini saudara sekalian, kita kembali akan membacakan pembacaan bersahut-sahutan. Mari kita membuka buku nyanyian kita yang terdapat di buku nyanyian nomor 6. Buku nyanyian kita yang paling belakang, nomor 6. Judulnya adalah Taat dan Melakukan Firman Tuhan. Buku nyanyian kita nomor 6, halaman 698. Ya, kita ambil buku nyanyian kita nomor 6, halaman 698 ya. Mari saudara sekalian, kita boleh membantu teman-teman yang belum menemukannya ya. Mari kita membacakan secara bersaut-sautan. Nomor 6, halaman 698. Halaman 698 nomor 6. Taat dan melakukan firman Tuhan. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menaati perintahnya, Ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalamnya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Setiap orang yang mendengar perkataan ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin.
Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana parahnya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Puji Tuhan saudara sekalian untuk firman Tuhan yang telah senantiasa kita dengar. Dan pada saat ini kembali kita akan memuji Tuhan. Nomor 27, kasih Allah. Kasih Allah yang boleh kita alami setiap hari, terutama di hari Imlek ini. Kita mengucap syukur bahwa kasih Tuhan boleh menjangkau kita semuanya. Nomor 27, halaman 46. Nomor 27 bagian atas, kasih Allah. Segala abad dan tempat. Mari saudara kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang terdapat di buku nyanyian halaman 692 bagian belakang. Halaman 692 bagian belakang. Setelah dapat, mari kita semua bangkit berdiri. Halaman 692 bagian belakang, halaman 692. Mari kita semua bangkit berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Halaman 692. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita tetap bangkit berdiri, kita mau masuk kepada doa syafaat. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, kami ucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Bapa. Kami ucap syukur Tuhan, Kau menghantarkan kami masuki tahun Chinese Tuhan, tahun Imlek hari ini Tuhan, tahun baru Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan untuk semuanya kemurahan Tuhan. Itu berarti Tuhan, jika Engkau memberikan kami hidup, itu berarti kami diberi untuk memberi buah Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh bersuka cita senantiasa sepanjang tahun ini, mengucap syukur senantiasa pada Engkau atas kebaikan Tuhan, dan berharap akan kasih setia Engkau, dan bersandar kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam surga, biarlah berkat-Mu dan anugerah-Mu, Roh Kudus Tuhan senantiasa memimpin langkah hidup kami di awal tahun ini, agar kami tidak menjadi menyesal di hari tahun-tahun di akhir tahun, karena pada waktu kami menghitungnya, biarlah kami boleh mendapati Tuhan, hari-hari yang kami lalui boleh dihitung oleh Engkau, boleh Engkau count ya Tuhan, boleh Engkau sebagai sesuatu yang bisa Tuhan Engkau menghargainya. Terpuji nama Engkau ya Bapa, kami berdoa ya Tuhan, berkatilah Tuhan di tahun 2023 ini Tuhan, agar kami berbuah bagi Engkau Tuhan, untuk kerajaan Tuhan, agar Tuhan hari-hari kami boleh, setiap hari kami boleh berbuah bagi Engkau Tuhan, bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Bukan kami hanya hidup di dunia ini saja Tuhan, tapi kami juga hidup bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk semua Tuhan pelayanan kami, biarlah kami boleh melakukan pelayanan bagi Tuhan, agar nama-Mu dipermuliakan dan agar Injil keselamatan-Mu boleh disebarluaskan dan semua orang boleh mendapatkan berkat daripada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk COVID-19, berkati Tuhan agar semuanya ini boleh segera dilenyapkan, dan kami boleh memuji dan memuliakan nama Engkau, dan hidup kami senantiasa boleh berkenan di hadapan-Mu. Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan, berkati setiap kami yang sudah hadir pada hari ini. Kami berdoa untuk perdamaian daripada dunia, untuk peperangan yang masih terjadi Tuhan, di Rusia dan negara Tuhan yang lainnya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati Tuhan agar semua peperangan ini Tuhan boleh dihentikan Tuhan. Kami berdoa Bapa, berkati negara pemerintahan Amerika Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberkati semua pemerintahan daripada Presiden Amerika, agar mereka boleh senantiasa hidup takut kepada Engkau, agar rancangan-Mu Tuhan menjadi rancangan kami Tuhan, agar pikiran-Mu Tuhan yang lebih tinggi dari pikiran kami ini boleh kami Tuhan, kami boleh peluk semuanya ini Tuhan. Berkati negara Indonesia Tuhan, pemerintahan presiden akan datang Tuhan, kami serahkan datang Engkau, agar rakyat Tuhan boleh memilih seorang presiden yang takut pada Engkau, menjalankan pemerintahan dengan penuh dengan hormat kepadamu. Terima kasih ya Bapa, dan kami ingin berdoa untuk teman-teman yang sakit Tuhan, jamah dan sembuhkan mereka ya Bapa. Kami berdoa untuk Saul yang saat ini ada di rumah sakit Tuhan, kiranya Tuhan sendiri memberkati dia, memberikan kesehatan dan kesembuhan pada dia. Semua kemo yang dilakukan agar Tuhan Engkau senantiasa boleh memberikan kelancaran dan keberhasilan Tuhan, agar dia boleh disehatkan kembali. Tuhan Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk teman yang lain yang sakit, yang Tuhan lemah tubuh, dimanapun mereka berada Tuhan, jamah dan sembuhkan mereka, teguhkan iman mereka ya Tuhan. Dengarlah doa kami ya Bapa, dan kami ingin menutup doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada setiap kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami persilakan duduk kembali dengan hormat. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh datangan seorang pendeta ya dari Fresno, Pendeta Ferry, untuk menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kita ya. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita mengucap syukur di hari Imlek ini, hari Chinese New Year ini, dengan menaikkan pujian Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Nomor 308. Nomor 308, Heavenly Father, I appreciate you. Nomor 308,
Mari kita membuka buku nyanyian kita. Yang nggak ada buku nyanyian, Tara ambil di depan ya, di tengah-tengah. Heavenly Father, I appreciate you. Ya, berapa kali kita mengucap syukur kepada Tuhan, selalu appreciate kepada Tuhan apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. 309, terutama kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yang boleh berkarya di tengah-tengah kita dan boleh menjamah kita. Nomor 309 yang bagian atas dan halaman 508. Bapa di surga, hatiku bersyukur. Persilakan dengan hormat Pendeta Ferry untuk menyampaikan firman Tuhan kepada setiap kita. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Puji Tuhan kita bisa berkumpul lagi di tempat ini. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyenangkan hatinya. Dan saat ini kita juga akan mendengarkan firman-Nya. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita berdoa, saya mengucapkan syukur bahwa Tuhan sudah menghantar saya tiba di tempat ini dan Dia sudah siapkan firman Tuhan untuk Bapak Ibu sekalian. Kita hari ini mungkin akan banyak membuka firman Tuhan karena saya hanya mendengarkan firman Tuhan bahwa saya harus menyampaikannya hari ini sebelum kita semua. Kita mungkin sering mendengar firman Tuhan ini, tapi kadang kita mungkin lengah atau lalai untuk melakukannya. Seperti tadi kita sudah membaca firman tadi yang bersaut-sautan. Kalau kita tidak melakukannya percuma, kita seperti ngaca terus pergi lagi, kita sudah lupa.
kita mengucap syukur kalau Tuhan masih mengingatkan kita untuk terus-menerus membaca, mendengar firman Tuhan, bahkan merenungkannya sepanjang hidup kita. Ada amin, saudara? Saudara ibu sekalian, oke. Karena tema kita hari ini cukup susah dimengerti ya. Kadang ini bisa menjadi perdebatan antara dunia dan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita tutup kepala, kita doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Sungguh Tuhan, ada banyak begitu hal yang kami tidak mengerti Tuhan. Kami mencoba Tuhan untuk mengerti Tuhan. Tapi dengan kepandaian kami tak mampu mengerti Tuhan. Keadaan yang terjadi dalam hidup kami, keadaan yang terjadi di dalam dunia ini apa-apa. Yang semakin menakutkan Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, saat ini kami mau berdiam Tuhan. Untuk mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami saat ini Tuhan. Bukakan, tingkapkan Tuhan apa yang tersembunyi ya Bapa. Hingga kami boleh mengerti Tuhan. Apa maksud-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Hingga kami boleh terus Tuhan giat berlari Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa, dimanapun kami berada Tuhan. Dan kapanpun Tuhan, setiap saat kami harus siap Tuhan untuk menyaksikan firman-Mu ya Bapa, di mana saja Tuhan. Biarlah firman boleh menjadi kesaksian dari hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami Bapa yang ada di tempat ini Bapa. Berkati kami Tuhan, semua Tuhan, dengan firman-Mu ya Bapa. Kami siap mendengar firman-Mu ya Tuhan. Bungkus urapi hamba-Mu ya Tuhan. Pada saat hamba-Mu menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu saja Tuhan yang boleh Engkau sampaikan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang percaya katakan, amin. Tema kita menarik ya hari ini ya, kebahagiaan yang ditawarkan dunia. Kebahagiaan apa sih kira-kira yang ditawarkan oleh dunia ini? Ayo kita tanya jawab aja ya, jadi relax. Ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, ya. Coba kira-kira apa yang kebahagiaan apa yang ditawarkan dunia? Ada yang mau jawab? Banyak ya, pekerjaan, betul? Ya kan? Terus apa lagi? Kehormatan, ya. Terus kekayaan karena ujung-ujungnya semua, kalau orang Indonesia bilang apa, UUD, apa, ujung-ujungnya duit, ya. Kita kalau punya duit dihormati orang, betul? Ya enggak? Kita mau cari pekerjaan yang bagus supaya kita dapat duit. Betul? Ya, jangan munafik lah kita mau Kristen nggak Kristen, kita juga butuh duit, ya. Terus, ya, kalau kita udah punya duit, biasanya apa? Ada lagi yang menarik bagi nggak pria, nggak laki-laki ini ya. Kita sekarang seks, pornografi,
obat-obat. Itu kebahagiaan loh yang ditawarkan dunia. Betul? Menarik bukan? Sepertinya wah, banyak sekali yang ditawarkan oleh dunia. Kita bilang ujung-ujungnya duit. Tuhan bilang apa? Ujung-ujungnya kita kehilangan nyawa. Coba kita buka Markus 8 ayat 36. Gak apa-apa, pelan-pelan aja ya. Kita kan udah makan siang toh. Sudah dapat semuanya? Ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi ia kehilangan nyawanya? Ada yang mau jawab? Oh sih kira-kira kehilangan nyawa? Ada yang tahu? Mati sih enak ya. Kalau mati nggak ada hukumannya enak, ya bener gak? Tapi ini kita orang Kristen bilangnya mati kekal. Kita nggak mati-mati dihukum terus gitu loh. Itu nggak enaknya ya. Kalau dibakar bayangin aja panasnya tapi nggak mati-mati. Ada yang mau nggak? Nggak ada yang mau ya, puji Tuhan. Lalu kalau kita mikir apa sih kebahagiaan yang dikasih, yang Tuhan beri kepada kita? Betul kan? Kita oposit ya. Yang diberikan dunia, terus apa yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus? Hidup kekal, itu yang terakhir. Damai, kita kan masih ada di dunia ini ya. Damai sejahtera, sukacita. Terus apa? Tuhan berikan kita semua. Allah kita adalah Allah yang provider, Allah yang mencukupi semua kebutuhan kita. Bukan Tuhan hanya memberikan keselamatan yang kekal, tapi kita hidup di dunia ini Tuhan juga memberkati kita setiap hari dengan berkat yang baru. Ada amin saudara sekalian? Sukacita, damai, sejahtera tidak bisa dibeli dengan uang. Kebahagiaan bisa dibeli dengan uang. Makanya dibilang bahagia itu sementara. Alkitab kalau saudara buka, Tuhan gak mengajarkan suruh bahagia. Tuhan selalu mengajarkan untuk mempunyai damai, sukacita yang penuh, supaya kita apa? Bisa mengucap syukur. Ada sesuatu yang aneh yang tanpa kita sadari di dalam hidup kita. Kita bilang kita mau bahagia. Kalau kita punya ini, punya itu, punya semua yang tadi bilang kekayaan. Itu selalu ada dalam pikiran kita. Jangan munafik, saya juga begitu. Ya, tapi kalau kita pelajari lebih dalam lagi, kekayaan itu nggak cukup. Kebahagiaan, kadang coba aja pikirkan. Kalau kita ya, coba saya kasih contoh. Kalau saya bisa beli mobil, Accord ya. Dulu kan saya nggak punya mobil. Saya bahagia banget, kayaknya jadi orang. Udah punya apa terus bahagia. Saya punya mobil 3, masih kepengen mobil lagi yang lebih bagus. Bahagia kan? Enggak. Manusia itu nggak pernah puas gitu loh. Tapi sukacita, damai sejahtera itu ada yang aneh dalam hidup kita. Percaya nggak? Coba gini,
ada yang ngejahatin kita. Tapi kok bisa gitu loh kita memaafkannya dengan gitu aja. Aneh kan? Bisa nggak kalau dia oke, ini minta maaf ya, ini gua kasih lo $1.000 gitu loh, maafin gua. Belum tentu kita maafin. Itu forgiveness itu datangnya cuman dari Tuhan. Kita bisa mengampuni dengan kekuatan dari Roh Kudus. Suka nggak suka, mau apapun alasannya. Makanya damai sukacita tidak bisa dibeli dengan uang. Pada waktu kita forgive, kita punya tenang gitu loh. Dari mana datangnya? Nggak tahu, saya juga. Tapi yang saya tahu pasti, karena Roh Kudus ada diam di dalam kita. Kita bisa mengampuni orang. Tanpa Roh Kudus, I'm sorry to say, it's hard to do it. Betul? Jadi kalau kita bandingkan, ya, mana sih yang lebih enak coba? Kalau menurut saudara, kebahagiaan yang diberikan dunia, apa hidup yang kekal yang diberikan Tuhan? Dan kita ini suka salah fokus. Ini loh jeleknya orang Kristen. Kita selalu fokusnya kepada uang yang belum kita dapatkan loh. Ya kan? Kita oke mencari ke sono, benar. Kita mencari dengan kerja keras, apa segala yang kita inginkan. Karena menurut kita itu kebahagiaan yang kita inginkan. Dan kebahagiaan yang Tuhan sudah berikan, eternal life, salvation, itu sudah diberikan dengan cuma-cuma. Artinya apa? Kita nggak harus jauh-jauh cari-cari, udah dikasih, free of charge. Dengan apa? Kematian dia di kayu salib dengan darah yang mahal. Pay off. Makanya dia sebelum meninggal, Yesus mengatakan apa? Tetelestai. Artinya sudah selesai. Sudah dibayar lunas. Dosamu yang dulu, sekarang sampai selamanya. Ada amin saudara sekalian? Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Luar biasa, betul? Sudah diberikan cuma-cuma. Cuman kita ini fokusnya salah. Ya, kita fokusnya ke duniawi yang belum kita dapati. Dan kalau kita dapati juga nggak pernah puas. Nggak ada di dunia ini orang kaya yang bilang sudah cukup, gua udahlah, udah cukup. Nggak ada. Yang kaya, makanya dibilang yang kaya semakin kaya. Kenapa? Terus aja cari kekayaan. Nggak pernah puas. Nggak ada manusia yang puas. Boleh nggak sih kita nggak puas? Boleh. Tapi bolehnya di mana? Dalam mencari hubungan dengan Tuhan. Karena waktu kita membangun hubungan dengan Tuhan, nggak akan pernah puas. Saya sekolah, udah jadi master pun, baca firman pun tiap hari, terus menyampaikannya, tetap belum pinter-pinter. Kalau saya udah pinter, pasti saya nggak baca Alkitab lagi. Ayat yang saya baca dulu sampai sekarang, nanti saya baca lagi bisa berubah-ubah. Percaya nggak? Kenapa? Firman itu firman yang hidup. Firman itu punya kuasa. Kenapa? Karena ini adalah apa? Ayo, firman yang hidup itu siapa? Yesus Kristus. Ada amin saya sekalian? Ya kan? Firman yang menjadi manusia. Sekarang dia sudah naik ke surga,
Siapa yang tinggal di dalam kita? Roh Kudus yang ada di dalam kita. Sudah diberikan cuma-cuma. Cuman kita nggak mau pakai. Kenapa? Kita salah fokus. Betul? Kita fokusnya cuma ke duniawi. Padahal keselamatan sudah diberikan oleh Tuhan dengan cuma-cuma. Kita lupa untuk memakainya. Kenapa sih? Jangan bilang, waduh, Pak Pendeta ngomong gitu saya jadi merasa bersalah. Enggak, semua kita masing-masing selalu diganggu oleh iblis. Kita ini tadi Ibu Susan bilang berdoa, peperangan. Betul kan? Peperangan tuh yang ada di mata kita. Dan kita lupa satu, bahwa di dunia ini sekarang, zaman sekarang kita lebih parah. Kenapa? Kita berada dalam peperangan rohani setiap saat. Dan Tuhan sudah ingatkan itu. Coba kita buka firman Tuhan di Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Saya akan bacakan untuk saudara ya. Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan sebuah panah api dari si jahat, dan terimalah teropong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Seperti yang tadi saya sudah katakan, ayat ini saya yakin saudara-saudari sering mendengar. Betul? Tapi kita seolah-olah kita biasa aja. Peperangan ya biasa aja. Kita akan rajin ke gereja. Kita kan orang yang percaya Tuhan. Kita pasti kuat. Betul saudara sekalian? Ya, saya sih katakan begini, saudara sekalian, jangan berpikir bahwa saya pendeta itu saya lebih kuat dari saudara. Roh-roh yang kuasa-kuasa kegelapan itu lebih mengganggu kami semua. Makanya Paulus katakan ayat selanjutnya, berdoalah untuk saya, kata Paulus. Betul saudara sekalian? Jadi artinya apa? Peperangan dalam hidup kita itu
selalu terjadi. Jadi kita nggak boleh ignore ayat ini. Kenapa? Kita bukan orang yang kuat. Kita bisa diuji coba sama setan itu banyak loh ya. Dan kadang setan bukannya nakut-nakutin kita datang gitu. Bukan, setan lebih pinter dari kita. Tahu nggak apa yang diberikan? Yang tadi ngomong duit, ya, kekayaan. Masih ingat nggak waktu Yesus dibawa ke atas kubah yang besar? Setan bilang apa? Nih, lihat nggak? Semua gua kasih ke kamu kalau kamu mau menyembahku. Betul? Betul nggak? Jadi apa artinya? Yang tadi ayat 8:36 Markus apa bilang? Seluruh dunia ini dipunyai, tapi kenapa? Kehilangan nyawanya. Itu loh bujuk, apa ya dibilang, tipu muslihat daripada iblis itu. Yang kita nggak perhatiin kalau dia nakut-nakutin kita, kan kita tahu ini setan gitu loh ya. Enggak, bukan begitu. Dari ayat yang tadi sebetulnya banyak yang saya bisa bawa ceritakan, tapi saya mau lihat ya ayat 17. Coba kasih tahu saya, waktu 17 itu bilang terimalah ketopong keselamatan. Apa sih ketopong itu? Ya. Nah, sekarang saya tanya, kenapa Tuhan kasih kita helm keselamatan? Apa sih maksudnya? Kan Tuhan bilang udah kasih keselamatan, betul? Bener kan? Kenapa mesti dipakai helm gitu? Ada yang tahu? Kira-kira buat apa sih tuh helm? Saudara, saya tahu pasti banyak yang inget ya. Kalau ya apalagi yang suka football, yang sekarang lagi koma, kenapa? Tabrakan kepalanya kena geger otak, betul? Betul? Itu gunanya helm supaya ngamanin kepala kita, betul? Tapi di firman Tuhan maksudnya begini loh, supaya kita ini nggak salah fokus. Ya, tadi ya kan kita udah ngomong, fokus kita kadang-kadang kepada kebahagiaan yang dunia berikan. Kita lupa kebahagiaan yang sudah diberikan dan kita sudah dapatkan, yaitu apa? Keselamatan. Makanya Yesus bilang, terimalah ketopong keselamatan, supaya kita fokus cuman kepada anugerah yang sudah diberikan kepada kita. Ada amin saudara sekalian? Anugerah itu besar, tidak dapat diganti dengan apapun juga. Saya selalu kalau ingat keselamatan yang saya dapatkan, saya selalu nangis. Kenapa? Saudara pikirnya, siapa sih saudara ini dan saya? Apakah saya ini orang yang hebat? Yang tidak pernah berdosa sekalipun? Mungkin jawabannya, sehari itu tidak pernah tidak berdosa. Jadi dosa saya berapa? Wah, segede gunung, mungkin lebih dari segunung. Jadi wajar nggak kalau saya masuk surga? Nggak wajar. Coba tanya kepada diri kita masing-masing. Apa sih hebatnya saya ini sehingga Yesus mau mati untuk saya? Makanya dibilang helmet salvation, pakai supaya kita aman. Karena apa? Iblis selalu mengganggu kita dengan tuh, yang itu tuh, ya kan?
Kalau laki kayak saya ngeliat, "Wih, gila nih cewek, wih," gitu kan? Itu loh, hati-hati. Itu iblis mengganggu kita apa saja. Kalau kelihatan, "Wih, gila mobil bagus, saya pengen tuh," kan udah mulai lagi. Pikiran fokus kita udah salah. Kenapa kita tidak bisa? Ya, karena iblis lebih hebat dari kita. Jangan bilang kita ini lebih kuat dari iblis. No. Oleh karena itu, diteruskan ya, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Makanya kita pakai ayat-ayat yang sudah kita baca, kita renungkan untuk menangkasi iblis. Makanya Yakobus bilang, lawanlah iblis maka dia akan lari. Lawannya pakai apa? Pakai pedang roh, firman Allah. Terus dilanjutkan lagi, dalam segala doa dan permohonan. Oleh karena itu kita jangan bilang, "Wah, saya orang Kristen, saya rajin berdoa, saya suka ke gereja baca firman, wah saya mah gagah perkasa kuat," gitu. Nggak bisa. Ya, kalau saudara baca lebih serem. Banyak nggak pendeta yang ngaco? Betul? Saudara pikir dia nggak membaca firman Tuhan setiap hari? Baca. Apa dia nggak berdoa? Berdoa. Tapi tetap kita ini manusia, bukannya orang yang hebat. Pendeta pun tetap manusia. Kita semua lemah, mudah sekali jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, setelah kita terima ketopong keselamatan dan mempergunakannya, yaitu firman Tuhan, pedang untuk melawan iblis, tapi tetap butuh apa yang terakhir? Dalam segala doa dan permohonan. Pak Pendeta, tapi kan saya juga baca ada doa yang nggak didengar Tuhan. Ada. Oleh karena itu kita mau tahu gimana sih kira-kira caranya berdoa. Betul? Doa seperti yang tadi kita sudah bawa, yang Yesus ajarkan, doa Bapa kami. Betul? Tapi kita lihat coba ya. Sekarang kita lihat ya. Kan itu kan ada di Matius, tapi saya nggak suruh saudara buka Matius ya. Tapi saya cuma bilang kita belajar ya. Kita lihat gimana sih kita berdoa ya. Saudara boleh catat ya. Berdoa yang seperti Yesus ajarkan di dalam doa Bapa kami ya, Matius 6 ayat 9 sampai 13. Tadi kita udah baca ya, udah ngomongin. Tapi maksudnya saya mau menerangkan apa sih yang ada di dalam doa Bapa kami ya, supaya doa kita itu didengar Tuhan. Harus ada unsur penyembahan. Makanya dikatakan di dalam doa Bapa kami, apa yang pertama kita katakan? Dimuliakanlah namamu. Betul? Kita harus kalau bahasa Inggrisnya ada adoration. Ya, ada penyembahan. Terus unsur yang kedua, harus percaya bahwa di dalam setiap doa dan permohonan kita itu bukan bergantung kepada apa yang kita inginkan, tapi kepada apa yang
Tuhan inginkan. Makanya bilang di dalam doa, jadilah kehendakmu. Betul? Bukan kehendak saya. Kehendak saya mau pengen mobil ini, pengen rumah itu, pengen itu. Itu kehendak saya. Betul? Ya, lanjutin lagi. Yang ketiga, harus percaya dan menerima kenyataan bahwa jatah kita yang sudah diberikan kepada kita itu sudah lebih dari cukup dan spesial. Karena setiap kita punya jatah yang berbeda setiap harinya. Kalau seperti bingkisan, hadiah itu sudah ada namanya masing-masing. Ada amin saudara sekalian? Percaya nggak? Sekarang saya kasih contoh gini aja lah. Cobaan yang datang kepada Ibu Susan, yang terjadi dalam hidup Ibu Susan nggak sama dengan apa yang terjadi dalam hidup saya. Betul? Artinya apa? Tuhan kan udah bilang, aku nggak akan kasih cobaan yang lebih yang dapat kamu tanggung. Betul? Terus, iya tapi kan itu kan cobaan Tuhan. Tapi kalau berkat, kan boleh dong saya punya berkat yang kayak dia tuh, dikasih mobil Bentley gitu ya. Ya semua orang juga maunya begitu, tapi kenapa? Tuhan itu nggak salah kasih berkat ya saudara. Ya, kalau misalkan saya kan jatahnya sebulan 4.000 lah gitu. Ya, Tuhan langsung kasih saya 1 M. Enak nggak kira-kira? Iya enak kelihatannya. Tapi terus besoknya saya dengan uang 1 M terus saya ngapain? Enggak kerja. Bisa ke main judi, ke Vegas, bisa ke ya punya cewek lagi, beli rumah buat cewek lagi gitu. Betul nggak? Bisa loh, maksud saya bisa terjadi. Tapi Tuhan nggak berikan itu. Kenapa? Karena Tuhan itu baik. Dia mencintai kita tuh bener-bener sungguh. Jadi dia udah tahu jatah kita tuh segitu. Jadi jangan suka ngoyo. Ya, Amsal katakan apa? Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, jerih payahmu sampai bekerja sampai dari matahari sebelum terbit sampai matahari tenggelam. Kalau Tuhan tidak memberikannya, kamu seperti menjari angin. Ada angin saudara sekalian. Mendekatkan kepada Tuhan kita harus siap, setia, faithful, benar. Ya, tapi untuk yang kayak gitu-gituan, nggak ngoyo. Anda nggak minta juga Tuhan sudah berikan. Beneran. Sejata. Kenapa? Ya, itu loh kita suka salah fokus. Fokusnya, siapa sih di dunia ini yang nggak pengen kaya? Munafik ya kalau saya nggak kepengen kaya, saya juga kepengen loh. Tapi saya harus tahu dan mengerti kenapa saya hidup segini. Kenapa? Karena Tuhan bilang apa? Seperti yang tadi sudah dikasih cukup. Masih ingat saudara waktu orang Israel diambil dari tanah Mesir, Tuhan pimpin terus Tuhan kasih mana, betul? Terus Tuhan bilang apa? Ambil secukupnya untuk hari ini. Ada yang ambil banyak, jadi besok kemakan nggak? Busuk. Betul? Kenapa sih? Kalau sebetulnya kalau kita berpikir ke sana, kita tuh sudah saya sendiri juga suka berpikir begitu. Kadang saya juga artinya tuh saya nggak percaya penuh loh kepada Tuhan. Kalau saya masih memikirkan hari esok, bukan berarti nggak boleh loh, boleh. Ya, Tuhan nggak bilang kamu harus miskin gitu, enggak. Kita semua harus bekerja. Betul? Tuhan juga kasih. Bukan nggak boleh kita jadi kaya, Tuhan juga kasih. Tapi pada saatnya. Kenapa?
pada saat kamu sudah siap menerima kekayaan itu. Jadi kalau saya sudah siap, ntar kalau saya dikasih 1 M, saya ngapain dengan uang saya? Saya bisa ministry, menolong orang. Itu yang Tuhan mau. Tapi kalau masih begitu dapat, senang-senang buat sendiri gitu, Tuhan belum kasih sampai sekarang juga. Kenapa? Bukan Tuhan nggak cinta sama saudara dan saya, tapi kita belum mampu untuk menerimanya. Istilahnya belum bijaksana, belum enough, belum wise enough. Ya, enggak Tuhan, saya mau sudah siap. Kalau saya dikasih gini pasti. Itu kalau ngomong pasti itu ya nggak pasti, karena manusia itu dulu aja saya juga pernah berpikir dulu kalau saya belum punya, waktu itu kan belum punya mobil, kalau saya udah buktinya kalau udah punya mobil maunya yang lebih bagus terus. Artinya saya udah siap belum? Belum. Yang tahu siap atau nggak siapnya Tuhan, betul nggak? Karena Tuhan melihat hati kita. Saya bisa baik di atas mimbar ini loh, tapi pulang ke sono di mobil udah lu sih gua itu tuh istri saya tendang-tendang. Itu bagus? Nggak bagus. Tapi apakah saudara tahu? Nggak tahu. Tapi Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Ada amin saudara sekalian? Jadi percaya Tuhan sudah berikan. Bukan bilang Tuhan doa saya nggak didengarkan. Tuhan sudah berikan yang lebih dari cukup untuk saudara dan saya. Ada amin saudara sekalian. Terusin ya. Tadi kita udah sampai nomor berapa? 4 ya. Harus ada unsur permintaan maaf untuk diri kita dan pengampunan, pemberian maaf kepada orang lain. Makanya dalam doa Bapa kami bilang apa? Ampunilah kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Keenam, harus ada pengakuan bahwa jika kita sendirian, kita tidak berdaya melewati pencobaan iblis atau ujian dari Tuhan. Oleh karena itu kita butuh kekuatan dan penyertaan dari Tuhan setiap waktu. Ya, kalau dalam bahasa Inggris itu mempelajari ini dibilang aware. Ya, saudara tahu aware? Ya, A itu adoration. Ya, W itu will. Ya, bukan my will, thy will. Ya. Terus A yang selanjutnya itu allocation. Jadi setiap orang udah ada jatahnya. Ya. Terus R, repentance. Ya, permintaan maaf. Karena apa? Kita mah dosa terus setiap hari. Percaya nggak percaya? Ya, jangan bilang kalau itu Ibu Susan dulu pendeta nggak pernah berdosa, orang suci. Impossible. Kita juga suka salah ngomong. Kita juga suka sebetulnya begitu, tapi bisa menyakiti hati orang. Jadi kalau kita udah melakukan itu, minta maaf, minta maaf. Jangan malu minta maaf, betul? Yang terakhir, E-nya itu escape. Ya, kita perlu lari dari iblis, cobaan iblis dengan berlari kepada Tuhan. Makanya dibilang apa? Dalam doa yang terus menerus.
di dalam doa dan permintaan. Selain kita memakai ketopong keselamatan, pakai pedang roh, firman Tuhan di dalam doa dan permohonan yang tiada henti-hentinya. Karena doa orang benar yang dilakukan dengan bertekun besar kekuatan. Doa itu powerful. Ya, jangan bilang doa itu nggak punya power. Doa is so powerful. Di dalam doa ada kesembuhan, ada mujizat, ada apa? Ada apa aja. Tapi dia juga bilang di dalam doa yang orang benar. Orang benar itu kenapa kita mah bukan nggak pernah bisa jadi orang benar. Kita dibenarkan oleh Tuhan. Kenapa? Yang tadi di dalam doa kita ada pujian, ada adoration, penyembahan kepada Tuhan. Waktu kita berdoa juga kita bilang, ini your will is not my will. Ya, yang terjadi dalam hidup kami itu your will. Terus sudah kita doa, kita minta, makanya bilang doanya apa? Berilah kami makanan yang secukupnya. Enggak bilang makanan kami yang double, yang itu tuh yang ada steaknya ada. Enggak, semua kita udah ada jatah. Dan percaya nggak percaya, coba pikirkan seluruh hidup kita dari dulu sampai sekarang, kita tuh sebetulnya diberi terus menerus naik tingkat, bukan turun tingkat loh. Coba pikir, siapa yang datang ke sini jadi pelajar dulu, ya susah payah, sekarang udah punya kerjaan lebih enak kan daripada dulu gitu loh. Atau yang datang dulu dari Indonesia, kok di sini kerja udah berapa lama, susah cari surat apa-apa, sekarang udah dapat surat. Artinya Tuhan pelihara kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada amin, saudara sekalian. Terusin ya. Jadi kalau kita selalu seolah-olah kita ada persoalan, ada struggle, ya memang di dalam hidup kita itu selalu ada peperangan rohani. Supaya apa sih? Supaya kita jadi lemah, betul? Supaya kita meninggalkan Tuhan. Itu fokus yang salah yang tadi saya maksudkan. Ya, keselamatan sudah diberikan cuma-cuma. Saudara sudah memilikinya dan saudara pasti selamat. Ya, saudara memiliki kerajaan surga. KTP saudara itu di surga. Tapi jangan bilang, oh keselamatan bisa hilang. Keselamatan tidak pernah bisa hilang. Tapi ada satu, kamu yang tidak mau menerima keselamatan itu, kamu jual. Dengan apa? Ada nggak pendeta terus jadi pindah agama? Betul? Ada nggak? Hah? Artinya dia meninggalkan Tuhan, bukan Tuhan yang meninggalkan saudara loh. Jangan salah loh. Ya, kita cuma pakai bahasa nggak ada lagi kehilangan keselamatan. Bukan berarti keselamatan bisa hilang. Bukan. Orang itu memang nggak mau menerima keselamatan yang sudah diberikan cuma-cuma. Ada amin saudara sekalian. Artinya kayak gini lah. Ingat masih Esau sama siapa? Yakub yang dibilang Esau menjual, betul kan? Nah itu kita juga menjual, dibilang cuman pakai istilah aja, menjual keselamatan kita kepada sesuatu yang sementara. Kenapa? Karena kita kalah dalam peperangan dengan iblis. Jadi ayat ini cobalah mulai dari sekarang jadi hati-hati. Kenapa? Kita bukan orang yang kuat. Jangan pernah kita merasa kita
semua sudah aman. Sekali selamat, tetap selamat. Betul. Bukan itu salah loh kalimat itu. Betul. Tapi kalau kita berpindah ke sana, gini loh ya, yang gampang aja lah, jangan jadi nggak pusing. Kalau kita orang percaya, bisa nggak kita jatuh dalam dosa? Bisa. Betul? Tapi kita jatuh terus balik lagi. Makanya dibilang repentance. Betul? Tapi ini ada satu. Ya, setelah jadi orang Kristen, terus kamu hidup dalam dosa. Ngerti? Udah dosa. Tahu nggak dosa? Iya, tapi saya nyaman loh di sini. Itu yang artinya hidup dalam dosa. Kalau udah begitu, firman Tuhan juga bilang apa? Tidak ada yang lagi yang dapat mengampuni. Tidak ada. Kalau kamu murtad dibilang. Kenapa? Kamu nyaman dan kamu merasa enak dan gak pernah minta ampun. Artinya kamu gak merasa berdosa, walaupun kamu hidup di dalam dosa. Nah terus, artinya keselamatan bisa hilang. Bukan keselamatan bisa hilang, tapi memang kamu nggak mau nerimanya. Dari pertama juga kamu nggak percaya artinya. Ya, hati-hati loh dengan menyeramkan ya. Kita hidup di dalam dunia ini, seriously kita ini sudah di akhir zaman, tanda tanyanya sudah kelihatan. Kita semua virusnya banyak banget. Ada virus Ebola, virus apa aja ya, anthrax, terus apa lagi sekarang COVID. Betul? Gak selesai-selesai, betul? Ya nggak? Terus ada virus yang paling bahaya loh. Ini adanya di orang Kristen lagi. Tahu nggak virus apa? Virus sakit hati, virus jealousy, ya. Ada nggak di sini orang Kristen yang senang sekali kalau melihat orang susah? Terus susah sekali kalau melihat orang senang. Ada nggak ya? Nggak ada ya, puji Tuhan. Jangan sampai begitu loh. Ya, di gereja ada. Kalau si itu, tahu nggak? Dia dapat itu loh ya, dapat kerjaan baru, dapat beli mobil bagus, terus kita itu kan senang sekali kalau ngelihat orang susah, tapi susah banget kalau ngelihat orang senang. Katanya kita saudara-saudari seiman, katanya doang. Ya, jangan ya. Mudah nggak sih kena virus iri hati? Mudah sekali loh, hati-hati loh. Ya, percaya nggak? Kita kalau disuruh doa ya, kan kita tadi bilang doanya harus terus menerus, betul? Bertekun dalam doa. Jangankan berdoa yang terus menerus. Doa, kalau ngedengar kata doa aja itu Pak, saya sih ya gak punya waktu ya, susah kalau doa itu ya, mau apa sih yang diomongin gitu loh ya, saya tuh susah. Coba tapi kalau telepon gosip bisa sejam 2 jam, lancar ya. WhatsApp terus bisa sampai jam-jam mahal, lupa makan, lupa tidur, bisa nggak? Kalau ngomongin orang ya. Tapi kalau ngomongin firman Tuhan susah banget. Kalau doa apalagi? Ya. Tapi saya mau kasih tahu ya. Coba kita buka Roma ya. Roma 8 ayat 26 sampai 27.
Ini buat orang-orang Kristen yang bilang saya nggak bisa doa, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Baca firman ini ya. Ayo, Roma 8 ayat 26 sampai 27. Ya, saya bacain ya. Demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ada amin saudara sekalian. Jadi doa yang paling benar dibilang tadi, doa orang benar, yang doanya apa? Doa orang yang kayak gini ya. Saudara pernah nggak berdoa kalau misalkan, aduh tapi susah juga ya. Kalau saya dulu suka berdoa kalau saya tuh nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa yang saya harus lakukan. Pernah nggak saudara satu saat berdoa kayak mentok gitu loh, mau ngomong apa ya? Ini kayak persoalan nggak bisa saya mau doa apa lagi gitu loh. Udah sampai mentok aja. Terus jadi doa Tuhan terus nangis gitu nggak ngomong apa-apa. Pernah nggak saudara ngalamin? Jangan bilang doa itu terus nggak didengar Tuhan. Doa itu yang that is a wonderful prayer. Itulah doa yang Roh Kudus sendiri berdoa untuk saudara. Jadi kita nggak bisa ngomong Tuhan cuma bisa gitu, tapi Tuhan itu tahu apa yang kamu ingin katakan sebelum kamu katakan. Makanya kita ini berbahagia sekali punya Tuhan yang mengerti semua persoalan kita. Walaupun kita nggak bisa ngomong, Dia tahu apa yang keluh kesah kita. Gak usah banyak ngomong seperti kayak orang berpuisi, wah dengan indahnya. Tuhan juga gak suka doa yang seperti itu. Tuhan pingin kalian dan saya, saudara-saudara sekalian itu berdoa apa adanya. Apa yang bisa saudara katakan walaupun cuma 2-3 kata, that is more than enough. Di hadapan Tuhan itu cukup, lebih dari cukup. Itu doa yang luar biasa, yang powerful. Itu yang Tuhan mau kita lakukan. Jangan pernah berhenti berdoa. Kalau kita sudah sampai kepada saat the moment kita mengucap syukur, melakukan penyembahan kepada Dia, kadang kita tuh lupa bisa doa berjam-jam diam walaupun kita nggak ngomong. Itu artinya kita membuat hubungan yang baik dengan Tuhan. Di dalam apa? Doa. Jadi doa itu penting gak saudara sekalian? Penting. Kita membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Selalu kita tutup dengan doa. Kita buka sebelum baca firman dengan doa. Mulailah di tahun baru ini dengan doa. Ingat, fokus kita di tahun yang baru ini menyenangkan hati Tuhan. Jangan kita salah, kita kan harus melayani loh, harus begini, harus begini, harus begini. Melayani Tuhan itu baik, bukannya salah loh ya. Saya tidak bilang bahwa melayani, saya siapin makanan buat itu, saya bagi ini terus jadi asir, itu nggak baik. No, itu melayani Tuhan itu baik.
ikut choir dan segala macam. Melayani Tuhan itu baik. Tapi satu hal yang lebih baik dari itu, menyenangkan hati Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya, pleasing God sama serving God is two different thing. Ya, melayani Tuhan kayak saya nih, diam di sini melayani Tuhan. Menyenangkan saudara, betul. Apa menyenangkan hati Tuhan? Belum tentu. Kenapa? Karena saya mungkin menyampaikan ini dengan alasan, saya pastikan dikasih uang sama ibu susah. Itu alasan saya. Berarti alasan saya melayani Tuhan enggak benar. Betul? Kenapa saya menghabiskan waktu kalau liburan itu ya ke Indonesia terus kemana? Ke pelosok-pelosok ngeliatin orang yang susah, yang nggak punya apa-apa, ya, melayani orang yang mental illness, orang gila. Ada untungnya? Nggak ada. Kalau dibilang untungnya nggak ada, saya rugi. Buang-buang ongkos tiket, terus saya kesana kesini tuh mesti keluar uang. Bahkan saya juga nyumbang, bukannya mereka yang ngasih ke saya. Tapi itu bukan tujuan saya. Tujuan saya adalah menyenangkan Tuhan. Karena apa? Dia sudah lebih menyenangkan kepada saya. Dia sudah berikan apapun juga, yaitu yang satu yang tadi bilang apa adalah keselamatan. Bisa nggak saya ganti dengan uang? Dengan susah saya pergi ke sana-sana? Nggak bisa. Oleh karena itu satu tujuan saya, menyenangkan hati Tuhan. Dimanapun kita berada. Makanya kalau saudara, di mana tuh orang baik dikenal, ya, terus dia bilang, soalnya dia mah orang Kristen. Itu Lilin tuh orangnya baik, ya, suka memberi, suka menolong. Aduh, dia tuh ya. Saya yakin Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan yang benar. Itu loh yang maksudnya yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, bukan kita tuh terkenal. Si itu mah tukang ngomongin orang. Udah jengok. Nah itu loh. Terus udah gitu buntutnya apa? Katanya orang Kristen, tuh kan? Jadi kita, tapi dia tuh pelayanan loh. Jadi diken loh, jadi tapi kok kayak gitu ya? Tuh, itu kan dibilang melayani Tuhan. Dia itu pelayan Tuhan. Tapi apakah itu menyenangkan Tuhan? Tidak. Jadi hati-hati. Apalagi kalau kita sudah melayani Tuhan, hati-hati dengan kehidupan kita. Terlebih lagi harus dijaga. Kenapa? Kita ini adalah anak-anak terang. Dilihat semua orang. Ada amin saudara sekalian? Mulailah tahun baru ini dengan tahun yang penuh dengan doa. Karena doa itu adalah penting. Kalau kita bisa melakukan yang menyenangkan Tuhan, bantu-bantu di gereja kayak apa, menyenangkan Tuhan, di mana saja kita bisa menyenangkan Tuhan. Tuhan melihat hati nurani kita. Pada saat kita melayani Tuhan, hati nurani kita dilihat. Ya, kalau hati nurani kita kandas, maka kandaslah iman kita. Kalau kita nggak ada iman, artinya kita bisa masuk surga nggak? Nggak ada, karena Efesus 2:8-9 bilang apa? Kamu diselamatkan bukan karena kekuatan kamu, tapi oleh iman yang diberikan Tuhan. Ada amin saudara sekalian? Jadi jaga iman kita kepada Dia sampai garis akhir. Ada amin saudara sekalian? Siapa yang mau masuk surga? Kita semua, betul? Karena kita sudah diberikan loh dengan cuma-cuma, dan keselamatan kita bisa hilang? Nggak bisa hilang. Jadi apa yang perlu kita jaga?
hati kita, bagaimana menjaganya dengan doa dan fokus ya. Kalau ada yang itu, aduh nggak mau dah, gue mah ya, daripada gue nanti masuk neraka, kehilangan keselamatan yang udah ada sama gue, mendingan gue nggak ada. Ada amin saudara sekalian? Ya, ingat ya. Terus apa bilang? Pedang roh firman Tuhan, betul? Powerful nggak firman Tuhan? Lihat ini ya, saudara masih ingat nggak? Yesus 3 kali dicobain sama iblis, betul? Di padang gurun.